Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Hikmat dan Bapak Hamdan Sugilar selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nadia Firdarama dengan NIM 1202050082 dan Ridwan Effendi dengan NIM 1202050009. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai multimedia digital grafis. Baik, selanjutnya mengenai pengertian multimedia digital grafis. Multimedia merupakan sebuah kombinasi dari berbagai macam elemen yang dipadu-padankan ke dalam sebuah bentuk aplikasi presentasi yang interaktif. Nah, media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Nah, multimedia digital grafis merupakan semua yang dapat disimpan, diproses, diperlihatkan, dan direpresentasikan melalui media digital, serta teknis sebagai bidang khusus yang melibatkan grafik, gambar, teks, audio, video, dan informasi serupa yang dikendalikan komputer. Nah, grafis sebagai media pembelajaran dapat mengkombinasikan melalui perpaduan antara ungkapan kata-kata dan gambar. Nah, ada beberapa software pembuat komik digital, antara lain yang pertama ada Comic Strip Creator, lalu yang kedua Clip Studio Paint Pro, dan yang ketiga yaitu Comico. Selanjutnya, Comic Strip Creator. Comic Strip merupakan gambar atau rangkaian gambar yang disusun dalam bentuk cerita komik. Nah, Comic Strip Creator adalah software pembuat komik strip gratis untuk Windows. Nah, bagian-bagian alat yang tersedia dalam Comic Strip Creator serta penggunaannya antara lain yang pertama ada frames. Nah, di bagian ini kita mendapatkan alat untuk menambah, mengubah ukuran, dan menghapus bingkai. Dengan menambahkan bingkai kosong di bidang strip, kita dapat memulai proses pembuatan komik strip. Lalu yang kedua ada backgrounds. Ini hanya menyediakan satu alat yang memungkinkan kita untuk menambahkan gambar latar belakang eksternal pada bingkai. Lalu yang ketiga ada clip arts. Ini berisi clip art ya baru mengubah ukuran dan menghapus alat clip art dengan menggunakan alat yang tersedia. Kita dapat menambah, mengubah ukuran atau menghapus clip art eksternal, diantaranya yaitu ada karakter, kartun, ilustrasi manusia, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada balloons. Dengan menggunakannya kita dapat menambahkan berbagai gaya kotak dialog di atas bingkai dan memasukkan dialog dari setiap karakter. Nah, dari hasil salah satu penelitian ditemukan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran komik strip ternyata mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, media komik strip sebagai media pembelajaran mampu mempermudah mahasiswa. Nah, berikut cara membuat atau menggunakan komik dengan komik strip. Yang pertama, tentukan tema. Sebelum ngomik, tentukan dulu temanya, mau buat komik yang bertema komedi atau horor atau komik action yang ceritanya bersambung. Nah, kita harus pikirin tema ini secara matang-matang, jangan setengah-setengah karena tema adalah pokok pikiran cerita itu. Lalu yang kedua, tentukan panel komik. Tentukan jumlah panelnya terlebih dahulu. Lalu panel komik strip sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu beat dan punchline. Beat adalah cerita atau panel sebelum masuk ke cerita atau pokok pembahasan yang terakhir, sedangkan punchline adalah pokok pembahasan terakhir jika di komik strip komedi punchline itu bagian lucunya. Nah, kita harus menentukan bagaimana alur ceritanya agar ketika tahap punchline, cerita bisa menyentuh ke pembaca dan tidak menggantung gitu. Nah, panel komik strip biasanya ada 2-4 panel atau lebih. Untuk komik Mas Dimboy di atas terdiri dari 4 panel. Nah, terus untuk menambahkan step punchline, kita tidak harus membuat lebih dari 1 panel. Kita bisa juga memasukkan punchline saat percakapan.
Lalu yang ketiga, membuat storyboard. Storyboard adalah sketsa cerita komik yang ingin kita buat agar ceritanya lebih matang dan sesuai dengan harapan kita. Lalu yang keempat, digital atau manual. Kita harus menentukan komik tersebut akan digambar digital atau manual. Jika misalnya nih kita ingin mempublikasikan komik kita ke sosmed, maka harus menggambar secara digital. Lalu yang kelima, perhatikan arah baca komik. Kita harus memperhatikan gaya baca agar pembaca tidak bingung saat membaca komik kita. Rata-rata orang Indonesia membaca dari kiri ke kanan. Untuk komik strip, penempatan dialog juga harus dari kiri ke kanan. Jangan mencar-mencar. Lalu dialog sebelah kanan harus lebih rendah dari sebelah kiri karena ini mengisyaratkan bahwa arah baca komiknya dari kiri ke kanan. Lalu yang terakhir, publish atau upload di sosmed. Nah, upload komik kita ke sosmed seperti Twitter atau Instagram, atau jika memang kita serius dalam mengerjakan komik tersebut, maka kita bisa publish atau diterbitkan di beberapa penerbit komik. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya saya serahkan kepada Ridwan. Baik, mohon maaf sebelumnya saya off cam karena di sini terkendala jaringan untuk melancarkan ini video dari Zoom ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang Clip Studio Paint Pro dan juga Komipo. Baik, langsung saja. Apa itu Clip Studio Paint Pro? Clip Studio Paint Pro itu aplikasi untuk membuat komik di laptop, PC, HP, tablet terbaik saat ini. Bahkan juga bagi pemula. Jadi bagi para pemula itu bisa menggunakan Clip Studio Paint Pro ini. Tidak harus yang udah mahir-mahir gitu. Clip Studio Paint Pro adalah versi yang lebih murah dari Clip Studio Paint EX. Aplikasi ini merupakan pilihan terbaik bagi sebagian besar pembuat buku komik amatir, walau mungkin bukanlah yang paling mudah untuk dipelajari pemula. Tetapi dengan latihan khusus dan waktu yang dihabiskan untuk belajar dari tutorial, pengguna yang tidak berpengalaman dapat menjadi mahir. Kemudian ada cara membuat atau menggunakan Clip Studio Paint Pro ini. Yang pertama, kita siapkan storyboard untuk cerita komik animasi. Bagian-bagiannya yaitu pembuatan ruang kerja dan penentuan zona animasi. Yang kedua, penggunaan layer dan folder untuk tata letak komik animasi tersebut. Yang pertama itu pembuat file kasus, terus penggunaan storyboard untuk membatasi kotak, tambahkan layer kotak ke folder, menggambar dan mewarna, dan kemudian gelembung dan teks dialog. Yang ketiga, membuat komik animasi. Yang pertama itu langkah-langkahnya pembuatan kronologi baru, persiapan file animasi, dan yang terakhir pembuatan gambar animasi. Dan yang keempat itu optimalkan file Anda untuk web, yaitu ekspor animasi. Kemudian selain Clip Studio Paint Pro, ada juga Komipo. Apa itu Komipo? Komipo itu aplikasi untuk membuat komik manga yang simple dan sederhana di PC ataupun laptop Windows. Software ini memberi ratusan karakter pre-made, properti, pose, dan efek khusus yang mudah untuk digunakan. Meski terlihat agak jadul, Komipo bisa dikatakan paling intuitif untuk kemudahannya dalam membuat manga dengan instan. Adapun cara-caranya untuk membuat komik dengan Komipo ini, yang pertama start comic creation. Terus create atau edit cara, pilih default, terus change face, kemudian change pose, dan add new text,
yang terakhir yaitu export to image file, baik JPG ataupun PNG. Terus ada beberapa fitur juga di dalam Komipo ini. Apa saja fitur di dalam Komipo ini? Di sini sudah terlihat jelas ada beberapa fiturnya, yaitu balloons, 3D items, frames, background image, comic marks, sound effects, effects line, import to the data, snap, import to the data, dan comic tweet. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ridwan yang telah menyampaikan materi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.